Tong tapatulus ma rohata nalaho mabongoti parsaron nabadion marhite namartangiang di bagasan rohat tabe. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan marende huria kita. Marhiti-hiti guarni debata ama dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot guarni tondi purbadia molo so jahuba paulihon bagas loja saping do na mamadei molo so jahuba marhal hutai dang marniula hadudungon ni parhal. Pasu-pasu jala ramoti manasidam marhiti-hiti pakaholongim rajai manasidam marhiti-hiti tondi purbadia asama muka jala marujung di bagasat dame pardongan saripeon nasidai tangihon matang yang namion alani ase do tolong miroham. Amin. Hudul mahamud. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Puji Tuhan
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas Madita Saluna. Shalom Aleihim. Bapak Ibu yang terkasih, saat sukacita hari ini yang Tuhan perlakukan untuk keluarga besar Turnip dan juga keluarga besar Haloho, dan secara khusus untuk kedua mempelai ganda Turnip dengan Verly Veronita, firman Tuhan akan bersuara di tengah-tengah kita, dan kiranya firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi kita. Roma pasal 12 ayat 16a adalah menjadi kabar sukacita pada persekutuan kita saat ini, dan kiranya kedua mempelai untuk selalu mengingatnya dalam perjalanan rumah tangga. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Sadama rohamu samahamu. Sadama rohamu samahamu. Demikian firman Tuhan. Ketika kita berjalan-jalan di satu taman bunga, keindahan yang bisa dinikmati oleh mata, yang menenangkan pikiran dan jiwa kita, salah satu diantaranya adalah ketika kita melihat ada beragam bunga di sana, mempunyai warna yang berbeda, mempunyai wangi yang berbeda, mempunyai bentuk yang berbeda. Kita senang melihat itu. Dan saya yakin percaya, apalagi para kaum ibu, kaum hawa, ketika melihat bunga, pasti ada rasa puas ataupun rasa tenang di dalam hati dan pikirannya. Kalau saya melebar dikit, Bapak Ibu, makanya biasanya kesenangan kaum hawa, para ibu atas bunga, kesenangan para kaum hawa, para ibu akan bunga, itu biasanya dikonkretkan melalui menanam bunga-bunga di rumahnya. Kalau ada ibu di rumah tangga itu yang tidak suka menanam bunga, itu sudah kurang rasa empatinya. Jadi amaka perempuan ina melo otido pe bunga di jabu bunga suak kamu asabaga di jabu mulai. Iya. Dalam banyak hal lain juga perbedaan adalah suatu keniscayaan yang mendatangkan kebaikan. Itu juga bisa kita lihat dari filosofi pelangi, Bapak Ibu. Keindahan pelangi adalah karena di sana ada beberapa warna yang berbeda. Di sana ada warna merah atau jingga atau kuning atau kelabu, dan dia terbentang di langit yang biru. Dan keindahan warna pelangi itu bisa kita lihat setelah hujan turun
dan ketika hujan telah berhenti, pelangi itu akan muncul. Ketika kita melihat warna-warnanya, ada rasa damai juga di sana. Bapak Ibu, perbedaan, keberagaman itu adalah suatu ketetapan dari Tuhan. Dan ketika perbedaan dan keberagaman itu dipersatukan, maka akan muncullah kebaikan-kebaikan darinya. Secara khusus juga pada saat ini kita bersuka cita. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik, rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebahagiaan, itu Tuhan wujudkan, Tuhan konkretkan melalui anak Daud Boruni Huriata, Ganda Turnip, beserta dengan Verly Veronita. Ada perbedaan di sana, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, banyak hal yang lain. Si Ganda itu dari suku Batak, Dr. Verly itu dari Chinese, dan jika Tuhan berkenan pada waktunya ketika kalian mempunyai anak, yang laki-laki pasti ganteng, yang perempuan pasti cantik. Ya, karena apa? Yaitu berangkat dari keberagaman tadi. Molo holan Batak tu Batak do, songok kodoi gada marsui-suhi pertumpakan ini kan. Songok nama pedita. Kalau amang bahasa roh, tenang-tenang aja di situ Verly ya. Iya. Gitu. Tapi saya yakin dan percaya pada saat berkat Tuhan nyata dalam hidup kalian, ada kelahiran anak, ada kelahiran putri, saya yakin dan percaya, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Amin. Amin. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu yang sekalian yang terkasih, ternyata tidak semua perbedaan itu mendatangkan kebaikan. Ada yang tidak perlu berbeda, ada yang harus satu dan sama. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sedama rohamu samamu, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Itu yang tidak boleh berbeda. Ketika kita mempunyai hobi yang berbeda secara fisik, ketika kita mempunyai kesukaan yang berbeda secara fisik, ketika kita mempunyai keinginan yang berbeda secara fisik, itu bisa mendatangkan keindahan. Tapi ketika hati dan pikiran kita berbeda, itu adalah malapetaka. Mengapa? Karena ketika hati dan pikiran itu berbeda, tidak mempunyai persepsi yang sama, tidak mempunyai visi dan misi yang sama, tidak mempunyai jangkauan yang sama, itu bisa diibaratkan seperti satu kapal dengan dua nahkoda. Itu diibaratkan seperti satu kapal dengan dua kapiten, masing-masing akan membawa arahnya. Dan apa risiko yang terjadi? Kapal tidak akan pernah sampai kepada pelabuhan. Dalam perjalanan hidup ini, secara khusus perjalanan rohani, Paulus mengingatkan setiap pribadi, 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 setiap pribadi
yang dipersatukan dalam satu ikatan kudus, yaitu ikatan rumah tangga. Dia harus menyatukan yang ada di dalam dirinya dengan pasangan hidupnya. Suami tidak boleh mengabaikan istrinya, dan istri tidak boleh melebihi kodratnya dari suaminya. Suami harus menanamkan di dalam pikirannya, kesempurnaan hidupku adalah dia yang diberikan Tuhan sebagai istriku. Dan istri harus berkata, aku tidak akan menjadi apa-apa jikalau aku tidak menjadi istri terhadap suamiku. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Adam diambil tulang rusuknya, dan dari tulang rusuknya Allah menciptakan seorang perempuan yang bernama Hawa. Apa yang bisa kita lihat di sana? Ternyata ketika Adam diambil tulang rusuknya, di sana berlaku bahwa hidup Adam tidak lagi sempurna. Ya, karena bagian utuhnya telah berkurang. Tulang rusuknya yang sebelah kiri tidak lagi ada dalam dirinya. Dan itu yang menjadikan laki-laki sebagai seorang manusia yang tidak sempurna. Di mana kesempurnaannya? Pada diri seorang wanita yang ditetapkan Tuhan menjadi pasangan hidupnya. Dokter Perli bangga ya, ternyata kesempurnaan daripada ganda, ya kan? Ganda no perfect, nggak perfect dia kalau nggak ada Dokter Perli, benar? Iya. Tapi ada yang perlu kau ingat dokter, bahwa kau tidak ada kalau nggak diambil dari tulang rusuk, ya kan? Kau tidak akan ada. Hawa tidak akan ada di dunia ini kalau tidak diambil tulang rusuk Adam. Itu apa artinya? Ya, para ibu benar, kodratnya seperti itu. Dia ditetapkan sebagai pendamping sebelah kiri lagi, bukan di sebelah kanan. Dia bukan ditetapkan sebagai seorang wanita yang berposisi di atas kepala laki-laki. Dia bukan diambil dari bagian tubuh depan laki-laki. Dia bukan diambil dari tubuh bagian belakang laki-laki. Dia juga tidak diambil dari bagian bawah jari atau telapak laki-laki. Tapi dia diambil dari sebelah kirinya. Karena apa? Karena memang Allah mengetahui bahwa laki-laki itu sebenarnya lemah. Justru karena itu dia harus dikuatkan melalui kehadiran seorang perempuan di samping sebelah kirinya. Namun sering akhirnya para kaum ibu jadi memandang ke sebelah kiri seakan-akan memandang suaminya. Karena apa? Lupa kodrat tersebut. Jujud doina mabahen umtibu maderana martibakon maderan yang matana. Mengapa ada istilah DKI? Ya kan? Pernah dengar ibu-ibu DKI? Bukan daerah khusus ibu kota. Di bawah kekuasaan Hiranagali hamu kapurupuani mangalusi atong dangaduk kamu par DKI hape mulai atema parke peridu hamu akan kata hidup. Iya. Demikian juga laki-laki
Jangan pernah mengabaikan istrinya. Jangan pernah membuat istri adalah poin kelima, enam, dan tujuh. Sambo, ya kan? Ganda, sambo, ya kan? Mulu kau sambo termekil supiko. Istri itu adalah kesempurnaan suami. Jangan pernah menyepelekannya. Ganda, saya harus tekankan ini kuat kepadamu, ya, karena Amang kan sudah beberapa kali memberkati yang latar belakangnya militer atau dari kepolisian, dan Amang kan punya banyak jemaat yang militer atau kepolisian. Saya cuma mau menekankan sama urusanmu di kantor jangan bawa ke rumah, ya. Dah, mercat jio dah. Sotung balas dendaman si dokter dibuat formalin disuntik kursi burungin. Dangi, sada unang buan masalah na di kantor tu jabu. Sengaja dulu kon hata-bata kon asa nang dia tu sih. Sotung diulah udah dibuat na beli suntik itu di pamasuk anu formalin di suntik kursi burungin ada so tol-tol so ngodot. Dangi, itu yang mau saya katakan. Jangan pernah kau bawa masalahmu dari kantor ke rumah. Karena kalau kau bawa itu, kau bisa melupakan dia adalah orang yang telah ditetapkan Allah sebagai istrimu. Jangan pernah mengabaikan pasangan hidupmu. Dalam hal-hal demikian itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Dalam proses perjalanan iman yang dikonkretkan melalui kehidupan setiap hari, hendaklah setiap pribadi yang telah diikat dalam satu rumah tangga saroha sepikiran, sehati sepikir dalam menjalankan perjalanan rumah tangganya. Semua harus dimulai dari kebersamaan. Semua harus dimulai dari rasa tenggang rasa. Semua harus dimulai dari melihat harga yang luar biasa yang diberikan Allah kepada pasangan hidupnya. Sehingga dengan demikian ketika sehati sepikir, maka biduk rumah tangga tersebut, perahu kecil rumah tangga yang mengarungi samudra lepas, itu akan sampai ke pelabuhan. Sebesar apapun ombak yang menggoyang biduk kecil tersebut, sekencang apapun angin yang menghempaskan biduk tersebut, ketika suami dan istri sehati sepikir untuk tetap bertahan mengarahkan kompasnya kepada pelabuhan yang akan dituju, yakin dan percayalah, biduk rumah tangga tersebut akan sampai kepada pelabuhannya. Ganda dan Verly, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Roma, pada hari ini firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus itu juga mengingatkan kalian berdua. Hidupilah firman ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman Tuhan kiranya menjadi kehidupan kami, itu menjadi terang pada saat kegelapan dan menjadi peneduh yang mendatangkan kenyamanan pada saat teriknya matahari kehidupan. Bapa Surgawi, biarlah Ganda Turnip dengan Verly Veronita berkenan di hadapan-Mu dan layak untuk menerima berkat rumah tangga daripadamu saat ini. Dan jika Tuhan telah menetapkan mereka menjadi satu ikatan rumah tangga, satu keluarga, biarlah Tuhan berkenan untuk selalu menyertai perjalanan rumah tangga mereka.
Tuhan yang menjadi sumber sukacita, Tuhan yang menjadi kebahagiaan, Tuhan yang menjadi kekuatan dan kedamaian bagi Ganda, Turnip, dan Veronita. Dan kami juga bermohon untuk keluarga besar Turnip dan keluarga Haloho ya Tuhan, biarlah menjadi saksi bagi Tuhan untuk selalu mendoakan, memperhatikan rumah tangga yang akan dibentuk ini, supaya ketika mereka mengingat rumah tangga ini, mereka juga bertanggung jawab untuk mendoakannya supaya rumah tangga ini terberkati dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ina Bethesda.